Al-Quran berbicara tentang energi, tentang obat. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan sebagian ayat-ayat Al-Quran menjadi obat. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya memberikan arahan bagi umat yang dalam hidup bermasalah penyakit di bagian kepala. Migrain, vertigo, itu nama-nama penyakit kepala zaman ini. Kalau zaman Kiai Haji Abdul Razak Makmun, dulu penyakit itu namanya 7 keliling. Iya. Dulu namanya 7 keliling. Sekarang vertigo, migrain. Oleh seorang ulama, wa qala alladzina utul ilma wal iman, itu ditemukan berdasarkan ilmu dan iman, keyakinannya kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dia yang memberi penyakit, dia juga yang memberi obat. Maka jika terasa bagian kepala berat, tidak nyaman, maka untuk meringankan beban pengeluaran, ulama dengan risetnya itu memberikan pelajaran, pegang tuh kepala bagian kanan dengan menggunakan tangan kanan, bagian kiri menggunakan tangan kiri, sambil membaca law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sambil kita pegang kepala itu. Berapa kali Buya? 11 kali. Kenapa 11 tanggung gak 15? Udah jangan banyak komentar. Kalau ulama bilang 11, ikutin aja. Pakai nanya ngapa sih 11 tanggung? Sok banget, ntar baru megang udah kagak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqan fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi a'lal maqam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia Al-Mukarram Ustadz Haji Jamaluddin, semoga panjang umur, sehat wal afiat. Al-Mukarram Ustadz Haji Khairuddin, Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Khalid Ghazali, panjang umur, sehat wal afiat. Kemudian Wakil Ketua Takmir Al-Mukarram Ustadz Haji Abdurrahman Hakim, sehat panjang umur. Pak RW, Pak RT, LMK, RT, emang ada RT? RT yang ikut sholat subuh berjamaah, kita doain tahun depan udah jadi lurah di Kalimantan. Kejauhan. Ibu-ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ibadah puasa sudah ada sejak manusia nabi pertama. Sebagaimana ayatnya yang orang Mampang Tegal Parang udah hafal semua. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya Allah, kayaknya sahurnya kebanyakan. Bilang Allah kayaknya berat. Kali lagi. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Terpaksa. Sebagaimana Allah juga wajibin tuh puasa sama orang-orang sebelum kita. Nabi Adam Allah Ta'ala perintahkan juga berpuasa. Nabi Adam puasanya di setiap pertengahan bulan. Yang oleh Imam Syafi'i kita disuruh puasa tuh setiap tengah-tengah bulan dengan bahasa fikih ayyamul bid. Boleh dari tanggal 13, 14, 15. Boleh juga dari tanggal 14, 15, 16. Saya pengen ceramah tentang puasa aja. Nggak usah ngomongin Ade Armando. Ya. Saya pengen ngomong puasa aja ya. Segala yang begitu diomongin. Kenapa harus ada saat mahasiswa lagi demo? Nggak usah diomongin ya. Saya pengen ngomong puasa-puasa aja. Apa tuh yang melatar belakangi Allah perintah Nabi Adam berpuasa? Karena ketika Allah Ta'ala keluarkan dia dari surga karena melanggar larangan Allah, di surga enak, fasilitas lengkap, hawanya adem kayak di dalam Masjid Al-Istiqomah. Ya Rabbal, saya Ramadan keliling ceramah subuh paling banyak jamaah di Al-Istiqomah. Orangnya sabar-sabar, jamaahnya sabar-sabar. Dengerin ceramah lama enggak dikasih air. Sabar. Bu, apalagi ibu-ibunya sabar ya Allah. Mau buka menu semuanya lengkap. Ada pastel, ada combro, ada risol. Minyaknya kagak ada. Tuh ibu-ibu langsung ngerebus tuh pastel. Pastel direbus. Lekisut. Bapak-bapaknya, guru-gurunya sabar. Makan nasi nggak ada, disuruh makan pisang aja 2. Mana pisangnya udah mod lagi. Lanjut. Karena Nabi Adam waktu di sorga berkulit putih, begitu turun ke dunia, ternyata di dunia ada sengatan terik matahari. Kayak zaman dulu Mampang Tegal Parang masih banyak empang, masih banyak kebun kosong. Zaman Kiai Haji Abdul Razak Makmun, zaman Kiai Muda Abdul Razak Haidir. Itu orang kalau tengah hari siang bolong mainnya di kebun aja lama-lama hitam. Kata yang lama nggak ketemu,
Lu sekarang keling amat. Zaman dulu empang masih banyak di situ. Nabi Adam begitu turun ke dunia, warna kulitnya berubah jadi hitam. Pengaruh terik matahari, yang kedua sisa kesalahan dosa masih tertinggal dalam tubuhnya. Butuh pembersihan. Emang di dunia banyak yang panas. Ada uang panas. Ada gak? Dulu tuh pesawat jatuh di Medan, nimpa rumah-rumah warga. Emang kenapa? Ada yang panas. Tuh kapal gak kuat naik. Tapi kasusnya gak dibuka-buka. Makanya dia disuruh ngapain aja mau. Kalau dia gak mau, kasusnya dibuka. Kasus pesawat yang jatuh bawa duren tuh, kalau dia gak mau ngikutin, kasus durennya bakal dibuka. Makanya disuruh ngomong apa aja mau. Rakyat masih mendukung 3 periode. Rakyat yang mana? Dia yang ngomong tuh. Lanjut. Begitu Nabi Adam puasa di hari dan tanggal 13, berkurang warna hitam. Lanjut puasa di tanggal 14, berkurang lagi warna hitam. Puasa di tanggal 15, sama sekali kulitnya kembali putih seperti di surga. Ini solusi buat bapak-bapak menjelang lebaran. Jadi kalau bini minta dana tambahan buat merawat kulit, suruh puasa aja. Enggak pakai beli krim malam, enggak pakai beli krim siang, enggak pakai beli Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Spon, NR, Latulin, Mirabella, Tulji, Pixie. Cukup dengan puasa, Masya Allah. Maka itu puasa sunnah oleh Imam Syafi'i memiliki kedudukan, keutamaan. Dia lebih afdol dibanding puasa-puasa sunnah. Ada yang mayatakarraru bitakarruri asabi'i. Ada yang mayatakarraru bitakarruri syuhur. Ada yang mayatakarraru bitakarruri sinin. Dalam kitab fikih yang biasa dibaca santri dari Indonesia yang bermukim di Yaman dengan Habib Salim Asy-Syatiri, itu menjadi bacaan wajib. Maka begitu pulang ke Indonesia, mereka yang telah hatam membaca kitab itu ngajar di masjid, di musola, di majelis, enak dan tak jelas. Ada puasa sunnah yang berulang-ulang setiap minggu, harinya tidak pernah berubah, tanggalnya berubah, bulannya berubah, harinya nggak berubah-berubah, setiap Senin dan Kamis. Ada apa di 2 hari itu? Dalam sepekan disunatkan berpuasa. Karena amal perbuatan manusia dalam 1 minggu itu dilaporin 2 kali. Setiap Senin dan setiap Kamis. Jadi amal perbuatan manusia dilaporin oleh malaikat kepada Allah dalam sepekan di 2 hari itu, Senin dan Kamis. Kata Nabi, aku senang amal perbuatanku dilaporin kepada Allah oleh malaikat Jibril, sementara aku lagi berpuasa. Maka Kiai Haji Abdul Razak Haidir,
Kiai Haji Abdul Razak Makmur itu nggak pernah ninggalin tuh puasa sunnah dalam seminggu, hari Senin dan hari Kamis. Ada yang mayatakarraru bitakarruri syuhur, berulang-ulang setiap bulan, harinya berubah, bulannya berubah, yang nggak berubah tanggalnya. Di setiap tanggal 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Ayyamul bid. Sampai di sebuah kitab hadis itu ada bab khusus. Bab siyamu ayyamul bid. Bab tentang puasa ayyamul bid. Khusus dibahas, dikaji pada materi-materi puasa yang di setiap bulan, karena dia lebih afdol dibanding puasa-puasa sunnah yang lain. Oleh saudara Fahri, saya disuruh kalau ceramah taruhin pantun-pantun Buya. Tadi dia bilang begitu, cuman saya kagak hafal. Saya lihat dulu catatannya ya. Pohon salam di pinggir sumur. Bilang cakep, kenapa gue lagi pantun ini? Pada diem baik ya. Pohon salam di pinggir sumur. Emang pohon salam di pinggir sumur cakep? Pohon salam di pinggir sumur. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan panjang umur. Ya Rabbal, pengen panjang umur. Kemudian pohon salam banyak di Pluit. Udah gak mau bilang cakep, gue pulang dah. Pohon salam banyak di Pluit. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan lebaran banyak duit. Giliran duit amin semua. Beli brownies di Cikarang, pakai sepeda taruh di setang. Anies Rosid gubernur sekarang, presiden di masa yang akan datang. Takbir, sallu ala nabi. Mudah-mudahan keinginan umat Islam di negeri ini dikabul oleh Allah. Enak kalau dia jadi presiden, Kiai Habib nggak ada yang ditangkep-tangkepin. Kan yang ini doang nih brengsek nih. Terusin apa enggak ini pantun? Hah? Ini Fahri yang nyuruh. Tadi di mobil nyuruh aja. Buya pantun ya pantun. Saya nggak bisa pantun kan. Jadi dia maksa. Kalau nggak dikasih pantun saya potong katanya amplopnya. Saya bilang nggak apa-apa Fahri, potong amplopnya, isinya jangan. Banyak orang jualan duren, orang Depok dan orang Kayu Manis. Nanti 2024 banyak calon presiden, yang paling cocok cuman Pak Anies. Ya Rabbal, calon pemimpin cerdas beda sama calon pemimpin pinter. Kalau pinter, minter-minterin. Kalau cerdas, memikirkan janji. Dulu sebelum dia jadi gubernur, dia janji kalau nanti saya terpilih, dipercaya sama warga Jakarta, saya akan bangun sebuah stadion sepak bola bertaraf internasional. Udah jadi tuh sekarang. Cuman media nggak ada yang beritain. Kalau media berani beritain, dicabut izinnya. Sampai kayak gitu tuh. Takut kesaing.
Habis dia orang ngomong doang, kerja apaan? Kalau Anies sudah selesai itu, maka besok nih ada festival takbir. Malamnya nanti menjelang besok hari raya, di situ juga akan dilaksanakan sholat hari raya. Nanti kalau Mampang, Tegal, Parang mau sholat di sono, saya telepon beliau, saya minta dikirimin mobil. Amin ya Rabbal. Waktu pemasangan karpet, saya diundang, Buya, mohon izin bisa merapat ke JIS. Siap, ada apa? Tolong didoain. Uji coba karpet yang baru dipasang, 2 kesebelasan Pemprov dan DPRD akan bertanding dalam durasi waktu 2 kali 45 menit normal. Sebelum main, Buya doain dulu. Saya bingung doa bola apaan. Tapi karena yang minta calon pemimpin di negeri ini, saya bacain aja udah Robbana Atina. Dia baru ngangkat tangan, doa saya udah habis. Kata dia, saya baru ngangkat tangan, Buya udah habis aja tuh doa. Doa isinya tadi dunia dan akhirat, nggak perlu panjang-panjang. Ini ada doa orang itu makmum udah ngangkat tangan, turun lagi, masih belum habis-habis, diangkat lagi, turun lagi. Itu doa hampir 3 periode itu. Agak boleh lah. Lanjut. Insya mayatakarraru bitakarrurisinin. Ada puasa sunnah yang berulang-ulang, bulannya tidak berubah, harinya tidak berubah, tanggalnya juga tidak berubah. Yang berubah hanya tahun. Bulannya Zulhijjah, harinya hari Arafah. Nggak berubah. Tuh setiap tahun. Disunnahkan hanya bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kalau yang sedang ibadah haji makruh. Karena Allah menginginkan kesempurnaan ibadah haji. Dia tidak hanya bermodalkan duit, tapi fisik juga harus sehat. Maka kalau puasa lagi wukuf jadi lemes. Sementara itu puncaknya ibadah haji, al-hajju Arafah. Tahun ini haji bakal dibuka. Mudah-mudahan jamaah al-istiqomah berangkat. Ya Rabbal, sudah diputuskan tahun ini berangkat. Kriteria jamaah yang berangkat akan diumumkan nanti. Sepertinya dikedepankan yang usia sudah lanjut, yang sudah menggunakan tongkat. Kayaknya saya ya pakai tongkat. Insya Allah tahun ini bakal dibuka. Jamaah yang mulia, jadi ibadah puasa sudah ada sejak manusia pertama Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang kedua Nabi Nuh, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Lusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, kana yasumuna ala dahri. Nabi Nuh juga berpuasa selama 1 tahun. Jeda saat Idul Fitri dan Idul Adha, maka dijadikan syariat itu hari tasyrik, tidak boleh berpuasa. Umat Nabi Muhammad bisa mendapatkan pahala puasa Nabi Nuh yang setahun dengan apa? Kata Nabi, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal
Faka'annama somat dahar. Siapa yang puasa Ramadan, jeda sehari saat berlebaran, lanjut besok puasa di bulan Syawal, puasa sunat tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orang yang mampu melakukan itu diganjar oleh Allah pahalanya seperti pahala puasanya Nabi. Alhamdulillah. Umat-umat lain Allah nggak beri ganjaran sebesar itu. Waktu Nabi kita baca riwayat kehidupan umat-umat terdahulu, sampai pada seseorang yang beribadah itu selama 83 tahun 4 bulan. Puasanya 1000 bulan. Namanya Sam'un Al-Ghazi. Ada penjelasannya dalam kitab Durratun Nasihin. Begitu Nabi baca itu, meneteskan air mata. Khawatir umatnya tertinggal dalam urusan pendapatan pahala ibadah. Kekhawatiran Nabi hilang saat Allah perintahkan Jibril turun kasih tahu Muhammad, umatnya umat terbaik, enggak bakal kalah. Masih ada kemuliaan-kemuliaan Allah beri di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saya udah kelamaan kali ya. Ini jawab Allah. Ayo ikutin gerakan tangan saya biar semangat, biar imam besar cepat bebas. Nih saya kasih tahu ya. Nih saya kasih tahu nih kabar gembira ya. Nanti aja dah. Biar surprise. Insya, ayo ikuti gerakan tangan saya saat mengucapkan lafzul jalalah, biar tembus 7 lapis langit, biar hajat mayoritas umat di negeri ini terkabul. Amin. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sekalian gerak-gerakin tangan. Iya, persendihan tulang ini pagi harus banyak digerak-gerakkan supaya tidak ada gejala penyakit yang berkaitan dengan tulang. Penyakit apa tuh orang kalau udah terkena? Berat ngangkat tangan, berat ngangkat kaki. Apa namanya tuh? Stroke. Itu penyakit berat, tangannya aja deh kagak kuat. Penyakit berat, orang stroke segerobak aja berat, apalagi stroke. Iya Pak ya. Itu kalau udah terkena itu, apalagi yang permanen, Masya Allah. Nggak ada harganya, udah rasanya hidup. Nggak ada artinya tuh harta kalau udah kena itu tuh. Lidah tertarik, ngomong kagak bisa. Bisanya ngiler aja. Kalau ketemu orang udah nangis aja. Tuh stroke tuh. Maka kita di pagi hari saat kita jalan mau sholat subuh berjamaah, itu sekalian riyadhah, olahraga, supaya gerakan-gerakan tulang-tulang sendi dalam tubuh
berfungsi. Maka orang dulu jarang tuh yang terkena penyakit itu. Ki Abdul Razak Ma'mun udah tua, suaranya masih lantang. Zaman itu yang ditunggu-tunggu memang kalamnya beliau, ceramah beliau. Sama Dr. Idham Khalid, sama Kiai Nur Ali, sama Kiai Haji Sasi. Tua-tua masih keras-keras. Tuh Kiai Nur Ali udah setua itu pakai Sasi, kakinya masih kencang. Dipegang orang 10 masih lolos. Saya dapat tuh, sampai sekarang dipegang 10 orang sama anak TK, lolos. Jangan khawatir Muhammad, umatmu memiliki satu kemuliaan di bulan yang mulia. Bila menjumpainya, umatmu sama dengan beribadah 1000 bulan. Sama dengan berpuasa selama 83 tahun 4 bulan. Itu kemuliaan tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Malam yang paling mulia itu malam Senin. Malam yang paling mulia itu malam Senin. Malam kelahiran Nabi. Yang kedua, malam yang paling mulia itu malam nuzulul Quran. Karena Allah jadikan Al-Quran itu konsep buat Nabi dalam menata kehidupan umat manusia. Al-Quran sebagai kitab suci, isinya tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Kalau manusia dalam hidup butuh sandang pangan, butuh asupan biar ada tenaga, Al-Quran berbicara tentang itu. Kulu washrabu wa la tusrifu. Lambat. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kalau manusia hidup butuh pangan, butuh sandang, butuh asupan, silahkan Al-Quran berbicara itu. Silakan makan, silakan minum. Jika duit mencukupi, bosan makan di rumah, cari suasana baru. Di Senayan ada rumah makan sederhana sebelah kanan jalan. Pala kakap yang sebesar ban Vespa. Dulu guru kita Kiai Haji Abdul Razak Haidir pakai Vespa PX yang 150. Warna biru langit dia. Enak zaman itu pakai Vespa, kalau dikasih berkat pisang Ambon yang gede bisa disangkut. Cuman yang kagak enak kalau bannya kempes. Udah nuntun kayak sapi korban, berat betul. Al-Quran berbicara apa yang ada pada diri manusia. Kalau manusia butuh makan, butuh minum, Al-Quran mempersilahkan, tetapi jangan berlebihan. Sebab kalau berlebihan itu dilarang sama syariat. Allah nggak suka. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka tuh ama yang berlebih-lebihan. Kalau masih doyan pala kakap habis satu, silahkan. Itu pala kakap, lempengan kupingnya itu di bawahnya ada daging tebal setebal sendal jepit swallow. Ya Allah, enak. Duit masih ada,
pengen makan kembuli biryani, kembuli kabsa, kembuli mandi, ada di Yordan Condet. Masih lurus dari situ ada Abu Salim. Kambing muda, ada yang balibul, kambing bayi 5 bulan, ada yang batibul, kambing bayi 3 bulan, ada yang 5 bulan. Masih punya duit, nggak ada masalah dengan penyakit, silakan makan, nikmati kehidupan. Saya masih kuat, balibul 200 tusuk, 4 orang, udah 4 orang jadi 50-50. Itu kambing yang 3 bulan nggak terasa, kambing masih muda. Bunyinya belum embek, masih meow. Al-Quran berbicara masalah obat. Energi Al-Quran. Sebab manusia nggak suka sakit. Itu yang namanya stroke dulu jarang. Sekarang banyak. Dulu zaman Ki Abdul Razak Makmun jarang. Sekarang enggak hanya yang tua, yang muda juga terkena penyakit itu. Kalau udah kena itu, lidah pendek, tangan enggak kuat diangkat, kaki enggak bisa diajak jalan. Sahabat ketika pertama kali Ramadan diwajibkan, itu sahabat mengira syariat melarang hubungan badan suami istri saat berpuasa siang malam. Pada ngomong, waduh, gua kelupaan. Tadi terjadi genjatan senjata antara Ukraina dengan gue juga. Akhirnya banyak yang pada komentar begitu. Allah Ta'ala jawab keraguan itu sahabat dengan sebuah keterangan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Kalau malam mah boleh, siang yang kagak boleh. Pak Ustadz, kalau habis terawih kelamaan, begitu beduk maghrib boleh nggak? Ya boleh, cuman belum ada asupan makanan minuman. Masa iya bisa? Paling assalamualaikum doang. Itu Al-Quran berbicara tentang energi, tentang obat. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan sebagian ayat-ayat Al-Quran menjadi obat. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya memberikan arahan bagi umat yang dalam hidup bermasalah penyakit di bagian kepala. Migrain, vertigo, itu nama-nama penyakit kepala zaman ini. Kalau zaman Ki Haji Abdul Razak Makmun, dulu penyakit itu namanya 7 keliling. Iya. Dulu namanya 7 keliling. Sekarang vertigo, migrain. Oleh seorang ulama, wa qala alladzina utul ilma wal iman, itu ditemukan berdasarkan ilmu dan iman, keyakinannya kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dia yang memberi penyakit, dia juga yang memberi obat. Maka jika terasa bagian kepala berat, tidak nyaman, maka untuk meringankan beban pengeluaran, ulama dengan risetnya itu memberikan pelajaran, pegang tuh kepala,
bagian kanan dengan menggunakan tangan kanan, bagian kiri menggunakan tangan kiri, sambil membaca lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sambil kita pegang kepala itu. Berapa kali Buya? 11 kali. Kenapa 11 tanggung gak 15? Udah jangan banyak komentar. Kalau ulama bilang 11, ikutin aja. Pakai nanya ngapa sih 11 tanggung? Sok banget, ntar baru megang udah kagak kuat. 1. Dalam hidup berumah tangga kadang keturunan, anak, cucu sulit diatur. Jika persoalan itu ada pada diri kita, jangan buru-buru mengeluarkan ucapan. Jika anak susah diatur, bandel, lu anak siapa sih? Pakai bilang anak siapa? Lah hasil gerah berdua pakai dia anak siapa? Jika kita jumpai itu, Al-Quran sudah berbicara. Jika ada orang tua punya anak yang sulit untuk diatur, jangan buru-buru kita bilang ponis bandel, keras kepala. Jangan. Syekh Abdurrahman Sudes, imam di Masjidil Haram, yang sekarang itu jabatannya sekelas Menteri Agama. Dia sebagai penanggung jawab 2 masjid. 1 Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi. Jabatan beliau sekarang. Dulu ketika masih anak-anak, nih masih usia segini. Sini saya. Sini. Mana lagi nih anak, dikit amat ini. Saya udah bawa 2 kantong ini. Ari mana lagi? Saya bawa 2 kantong juga tisu, bukan duit. Ibu emang mau juga, Bu? Yang benar. Mau lompat dari sini ke sini. Kalau ibu-ibu ada di kantong yang sebelah kiri, sebelah kanan buat anak-anak, sebelah kiri buat ibu-ibu. Kayak ke bawah apa kagak ya? Bila kita menjumpai itu anak cucu yang sulit untuk diatur, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan hasil risetnya mengajarkan kita saat anak itu tidur, kita wudu, tangan kanan yang bekas wudu ini tempelkan di kening tuh anak. Bacakan Al-Qadar 7 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta. Ketika sampai pada ayat tanazzalul malaika, ada digerak-gerakkan sedikit di tangan, di kening itu anak. Insya Allah, Allah akan bentuk itu anak menjadi yang diinginkan orang tuanya. Abdurrahman Sudes dulu ketika usia seperti anak kita ini,
Keinginan orang tuanya itu agar Abdurrahman saat kecil, orang tuanya berharap dia kelak dewasa menjadi imam di Masjidil Haram. Itu cita-cita ibunya. Maka harapan ibu itu disertai dengan mengundang imam-imam Masjidil Haram yang senior-senior. Diundang makan, udah siap semua. Abdurrahman Sudes yang masih kecil ambil pasir, itu makanan, dituangin pasir. Apa kata ibunya? Ya Allah, anak soleh, imam Masjidil Haram. Sini saya. Coba kalau kita. Tuh, makanya hati-hati. Omongan orang tua menjadi doa buat anak, buat cucu. Al-Quran sudah berbicara tentang energi, obat dari segala macam penyakit. Apabila penyakit yang berhubungan dengan tulang dalam tubuh manusia, ada penyakit yang namanya tulang kejepit. Ada nggak sekarang? Iya, apa namanya? Saraf kejepit. Apa Bu? Apa yang kejepit? Udah jangan pakai nanya saraf yang mana. Itu Al-Quran udah berbicara tentang itu. Jika ada seseorang yang merasa ada gejala tentang penyakit pada tulang-tulang sendi, pegang itu bagian yang terasa ada gejala, bacakan fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul. Masya Allah, Al-Quran. Jika seseorang tidak hanya membaca, tapi ada upaya untuk mencari ilmu-ilmu pengetahuan di samping bacaan. Ada seorang yang bernama Al-Imam Ibnu Jauzi. Tidak hanya dia baca tuh Al-Quran, tapi dia hitung titik dalam Al-Quran. Ba hurufnya kita bentuk seperti itu, titik di bawah 1, ta 2, fa 3, jim, ha 1, zal, zai 1, ya 2, zo 1, shin 3. Dia hitung semua 30 juz. Jumlah titik dalam Al-Quran itu 1.025.000 lebih 300. Baru titiknya doang. Ini kalau jamaah masih ragu, ntar pulang jangan buru-buru tidur, ambil Quran, hitung titiknya. Saya mah daripada hitung dunia saya percaya. Sebab ngitung Quran beda menghitung duit. Kalau ngitung duit biar ngantuk seger. Kalau ngitung Quran biar seger juga. Makanya percaya aja. Jika bagian jari juga mulai terasa berat untuk dibuat seperti gerakan ini, bacain itu. Fa'in tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illa. Digerak-gerak. Ada perempuan nggak mau ngamalin, kena jarinya, nggak bisa begini, lidahnya nggak bisa bicara. Tapi perempuan dia sakit, kalau mau lebaran pengen ada yang baru, minta dibeliin cincin, nggak bisa ngomong, pakai isyarat doang sama lakinya, begini doang. Kata lakinya, gua nggak tega sama lu lagi sakit. Marah dia, oh cincin.
Terakhir, tarik, udah ya. Dia udah ngeliat jemaah. Terakhir, man qara'a suratal humazah bi fariidah. Siapa yang membaca surat wailul likulli humazatin ila akhir ayat sampai habis surat. Bi fariidah, dia baca di setiap sholat fardu selesai Fatihah. Tidak terdengar yang sering kita dengar man qara'a alam wa alam. Siapa yang membaca dalam sholat selesai Fatihah, rakaat pertama alam nasr, rakaat kedua alam taro kaifa fa'ala rabbuka, amin amin alam. Sering kita dengar orang yang biasa membaca dua surat alam nasr sama alam taro, dia bakal terjaga dari upaya jahat orang lain. Amin amin alam, selamat dari penyakit. Ada penyakit yang memang itu datang berdasarkan penyakit alam. Ada penyakit yang buatan. Jika dijaga dengan dua surah alam, insya Allah terjaga. Amin. Nah ini siapa yang biasa membaca surah wailul likulli humazatin lumazah fi fariidah pada saat sholat fardu, yang pertama rafa'allahu faqra, Allah Ta'ala hilangin kemiskinan. Ada orang coba-coba ngamalin ini, tapi Allah buktikan enggak, setahun dia amalin Allah angkat kemiskinannya, dia jadi orang kaya. Apa bingung naruh duitnya? Apa dia taruh di musdara? Itu manfaat membaca wailul likulli humazatin lumazah, diangkat kesulitan ekonomi. Yang kedua, diundangnya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tahun berapa dulu di Mampang Perapatan, setiap rumah warga di ruang tamu punya akuarium dengan ukuran yang berbeda-beda. Waktu itu yang lagi booming ikan hias yang keningnya jenuh. Allah kasih rezeki melalui makhluknya yang namanya lohan, tukang kaca jadi laku. Batu kerikil penghias akuarium dikasih warna-warni jadi laku. Lampu hias dengan satu paket kabelnya jadi laku gara-gara jenuh. Padahal di mata para pemerhati ikan hias Indonesia itu mencari terobosan untuk mendatangkan pundi-pundi keuntungan. Itu lohan hasil uji coba mujair sama beton. Kenapa sama gede kalau beton sama mujair? Kalau petik kekecilan, nggak enak ngawin ini kecil. Tapi kalau gede enak. Lah saudara, kalau bagus buat pucung. Dulu kalau banjir orang sini pucung itu nggak ada bagus, betik, sepat, peting, silik semuanya dicampur. Pakai lompong, pakai daun linjo, pakai tempe, pucung Betawi begitu zaman dulu. Kalau di Bekasi khas makanan orang Bekasi, pucung hanya gabus saja, nggak pakai campur yang lain. Kalau yang besar gabus, yang kecil gancilan, kecilan lagi kocolan, kecilan lagi boncelan, kecilan lagi buncirik. Habis buncirik masih ada lagi keturunannya namanya kecebong. Kecebong itu udah disukai sama pemilik tambang
karena dia bakal memperkeruh suasana kehidupan ikan yang lain. Makanya kecewa dan dilemuin orang. Makanya dikendang-kendang saya. Yang ketiga, yang pertama diangkat kesulitan ekonomi, kemiskinan. Yang kedua, diundang rezeki datang dari berbagai macam arah. Yang ketiga, dia akan mendapatkan akhir hidupnya husnul khotimah. Itu bagi yang membiasakan membaca surat wailul likulli humazatin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau masih kurang, ntar malam di Masjid Jami Al-Mukhlisin keluar tol Ciawi mungkin. Ntar malam di situ. Insya Allah jadikan kita hamba Allah yang sukses beribadah. Target ibadah puasa agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Amin ya rabbal. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma kahrana butuhal arifin. Allahumma kahrana butuhal arifin. Allahumma zurna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khalisha. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma', min amalin la yurfa'. Mari kita baca doa yang biasa dibaca di akhir majelis. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ashrafna fatub alaina taubat tafsiru kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ufir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhiman abba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi yasma fadlan wa judan manna labik bisabim minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi ailadakasi suhbi walhamdulillahi fil badi wat tanahi walhamdulillahi fil badi wat tanahi. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fi al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.